Penundaan kenaikan bunga The Fed membuat pasar Indonesia dan negara-negara berkembang terus bergejolak. Padahal, pasar masih sangat dipengaruhi kondisi eksternal. Portofolio investasi seperti apa yang sebaiknya dikumpulkan para investor? Berikut analisis IHSG dari Agung Budiono, Chief Investment Officer Batavia Prosperindo Asset Management. Dari view kami melihat bahwa kondisi pasar di Indonesia, baik obligasi dan saham, lebih banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal global dan dibandingkan dengan internal sendiri. Mood-nya itu pada saat ini memang orang sedikit mix ya, antara apakah ini sudah bottom atau belum, apakah masih ada ketakutan lagi, apakah masih ada recovery dalam waktu dekat, itu yang ada di benak investor. Tapi kita belum melihat adanya posisi di mana investor itu mulai panik, khususnya di pasar saham. Ya. Kembali lagi dari sisi makro, pergerakan yang terjadi di rupiah itu akan lebih dipengaruhi oleh faktor eksternal. Jadi data-data di Cina, seperti data ekonomi mereka, atau statement dari PBOC atau Bank Sentral Cina, itu lebih membuat pergerakan rupiah kita arahnya lebih volatile ya, dan mungkin lebih cenderung melemah. Kita year to date sudah melemah sekitar 18%, sama aja dengan saham yang juga melemah minus 18%. Dan yang kedua, faktor eksternal yang lain yang membuat pergerakan mata uang kita dan juga saham itu inline, sekarang positive correlation, adalah kapan sebenarnya Fed itu mulai memberikan indikasi untuk menaikkan bunga. Yellen memberikan statement bahwa masih mungkin terjadi kenaikannya di tahun 2015 ini. Semua ini akan membuat pergerakan saham dan juga mata uang di seluruh emerging market negara berkembang semakin volatile. Itu menyebabkan kenapa rupiah hari ini melemah lagi ke level 14.7, dan kalau kita lihat di NDF satu bulannya sudah menyentuh angka 15.000. Justru ada perbaikan dari sisi makro risk ya, walaupun kayak karena account deficit mungkin bisa mencapai kayak BI Bank Indonesia target. Kemudian dari sisi infrastruktur spending ya, pembiayaan pemerintah juga menunjukkan ada tren kenaikan dibandingkan yang lain. Yang masih dilihat dari domestik adalah dari penerimaan pajak pendapatan, itu yang masih dan diamati oleh para investor. Saya ketemu beberapa investor udah merasa udah 2015 ini kita write off aja. Dalam arti kita melihat untuk ke 2016 ya. Jadi untuk pada saat ini memang mereka lebih menyukai obligasi daripada saham. Saham sendiri kita melihat bahwa pendapatan earnings-nya itu akan bottom di kuartal keempat 2015. Berarti semestinya akan ada sedikit recovery di awal 2016. Dan dari sisi obligasi sendiri dengan yield 9,4 di 10 tahun, banyak investor merasa lebih menarik.